Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-42 dari hadis Arba'in, yang judulnya adalah Betapa Luas Ampunan dari Allah. Baik, kita bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam law balagat zunubuka ananas samai summas taghfartani ghafartu lak. Ya bani Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusrik bi syai'al la ataituka biqurabiha maghfirah. Dari Anas radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai anak Adam, selama kalian mau berdoa dan berharap kepada aku, pasti ku ampuni dosa yang pernah kalian lakukan, dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa kalian membumbung setinggi langit, lalu kalian memohon ampun kepada aku, pasti ku ampuni. Hai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, asalkan tidak menyekutukan aku, pasti aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dalam kitab Abwabud Da'awat bab Ghufranud Dzunub mahma azumat nomor 3534. Keutamaan hadis. Hadis ini hadis yang penuh dengan pengharapan. Ia menjelaskan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu para hamba tidak putus asa dengan dosa yang telah mereka perbuat. Walaupun demikian, kita tidak boleh terlena dalam dosa karena dikhawatirkan bisa terlelap dalam dosa dan terhalang untuk bertobat. B. Penjelasan kata dalam hadis. Da'autani, selama engkau berdoa kepadaku. Maksudnya selama engkau meminta ampunan kepadaku terhadap dosamu dan selama engkau beribadah kepadaku dengan serangkaian ketaatan dan doa. Rajautani, mengharap kepadaku, yaitu takut akan siksaanku dan mengharapkan ampunanku, haus akan rahmatku dan gentar akan keagunganku. Ala ma kana mink, atas apa yang ada padamu. Maksudnya adalah banyaknya dosa yang ada padamu, baik dosa besar maupun kecil. La ubali, aku tidak peduli. Maksudnya banyak dosa itu tidak aku hiraukan. Karena dosa-dosa para hamba dan kedurhakaan orang-orang yang keras kepala itu, jika dibandingkan dengan kebesaran Allah, adalah seperti atom yang sangat kecil. Anan, yaitu awan atau jarak sebatas mata memandang. Biqurabil ard, maksudnya sepenuh bumi atau hampir memenuhi bumi. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Sebab-sebab datangnya ampunan. Doa dengan diiringi harapan agar dikabulkan. Kita diperintahkan untuk berdoa, bahkan dijanjikan akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran surat Al-Ghafir 60. Nu'man bin Bishir radhiyallahu an berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Allah tidak
mempersilahkan hambanya untuk berdoa dengan khusyuk, melainkan dia menjanjikan akan mengabulkannya. Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi peluang untuk berdoa, tentu diberi peluang untuk dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak mungkin Allah membuka pintu doa bagi hambanya lantas menutup pintu dikabulkannya doa tersebut. B. Syarat dikabulkannya doa, konsentrasi dan penuh harap. Salah satu penyebab terpenting dikabulkannya doa adalah kehadiran hati dan harapan akan dikabulkannya doa tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dengan harapan akan dikabulkan, karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan kosong dari harapan. Hadis riwayat Tirmizi. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati itu bagaikan bejana, sebagiannya lebih luas dari sebagian yang lainnya. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dengan penuh harap bahwa doa itu akan dikabulkan, karena Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang dari hatinya yang lalai. Hadis riwayat Ahmad. Di antara tanda pengharapan adalah ketaatan yang sungguh-sungguh. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Quran Surah Al-Baqarah 218. Penuh keyakinan. Artinya dalam berdoa, seseorang harus yakin dan tidak boleh menampakkan keraguan, baik dalam hati maupun ucapannya. Rasulullah SAW melarang seseorang berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkenan. Akan tetapi dalam berdoa harus dengan perasaan yakin, karena Allah Subhanahu wa taala akan berbuat apa saja tanpa ada yang memaksa. Hadis riwayat Muslim. Bersungguh-sungguh Allah senang terhadap hambanya yang menampakkan kesungguhan ibadah dan mengungkapkan segala kebutuhannya kepadanya, dengan harapan Allah akan memenuhi permintaannya. Selama seorang hamba bersungguh-sungguh dan benar-benar mengharap untuk dikabulkan, berarti ia telah mendekati untuk dikabulkan. Perlu diingat bahwa orang yang mengetuk pintu besar kemungkinan akan dibukakan pintu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf 56. Anas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan lelah untuk berdoa, karena tidak ada orang yang mati karena berdoa. Hadis riwayat Hakim. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, niscaya Allah marah kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seorang sahabat menyebutkan bahwa jika seorang hamba berdoa kepada Tuhannya dan Allah menyukainya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai Jibril, jangan terburu-buru mengabulkan doa hambaku ini, aku masih senang mendengar suaranya. Tidak terburu-buru. Rasulullah SAW melarang seorang mukmin meninggalkan doa karena doanya belum juga dikabulkan. Bahkan Rasulullah SAW menganggapnya sebagai faktor tidak dikabulkannya doa. Karena itu seorang dituntut untuk senantiasa berdoa dan agar tidak putus harapannya kepada Allah. Rasulullah bersabda, akan dikabulkan doa seseorang selama ia tidak terburu-buru meminta dikabulkannya doa. Dikabulkan doanya hingga mengatakan, saya telah berdoa kepada Tuhanku namun belum juga dikabulkan. Muttafaq alaih. Rezeki yang halal. Di antara faktor terpenting dikabulkannya doa adalah rezeki yang halal. Sebaliknya, di antara faktor tidak dikabulkannya doa adalah ketidakpedulian seseorang dengan rezekinya, apakah halal atau haram. Inilah yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, seorang laki-laki yang mengulurkan kedua tangannya ke langit saya berdoa, ya Allah, ya Allah, sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya haram, ia kenyang dengan barang haram, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Hadis riwayat Muslim dan yang lain. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, hai Sa'ad, makanlah dari makanan yang baik atau halal, niscaya doamu akan selalu dikabulkan. Hadis riwayat Tabrani. 2. Memohon ampun. Hal terpenting yang dimohonkan seseorang dalam doanya adalah memohon ampun dari segala dosa, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, kami selalu memohon untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Abu Muslim Al-Kulani berkata, setiap kali disebutkan nama neraka, aku selalu memohon kepada Allah untuk dijauhkan darinya. 3. Kadang-kadang permohonan seorang hamba dialihkan kepada yang lebih baik. Allah Zat yang Maha Pengasih. Ketika hamba-hambanya meminta, dia mengabulkan permintaannya atau menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang diminta. Seperti yang dijauhkannya keburukan darinya menjadi simpanan di akhirat atau dihapuskan dosa-dosanya. Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah seseorang berdoa kecuali Allah mengabulkan doanya atau menjauhkannya dari keburukan yang sebanding dengan yang diminta, selama ia tidak minta suatu dosa atau memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Abu Sa'id berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengindikasikan suatu dosa atau pemutusan suatu hubungan silaturahim, kecuali Allah akan memberikan kepadanya satu di antara tiga: segera dikabulkannya doa, atau sebagai simpanan baginya di akhirat, dan bisa jadi ia akan dibebaskan dari kesulitan lain yang setara dengan yang diminta. Hadis riwayat Hakim. 4. Adab-adab berdoa. A. Memilih waktu yang memiliki keutamaan. B. Didahului dengan berwudu dan sholat. C. Memohon ampunan. D. Menghadap kiblat. E. Mengangkat kedua tangan. F. Membuka doa dengan pujian kepada Allah dan salawat Nabi. G. Mengucap salawat Nabi di tengah dan di akhir doa. H. Menutup dengan doa dengan ucapan amin. I. Berdoa dengan bentuk yang umum, tidak hanya untuk dirinya sendiri. J. Berbaik sangka kepada Allah dan berharap untuk dikabulkan. K. Mengakui semua dosa. L. Merendahkan suara. 5. Meminta ampun betapapun besar dosa yang dilakukan. Sebesar apapun dosa seorang hamba, ampunan Allah Subhanahu wa taala tetap lebih luas dan besar dari dosa tersebut. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Betapa besarnya dosaku." Ucapan itu diulanginya hingga 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda kepadanya, "Ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmatmu sungguh aku harapkan." Laki-laki itu mengucapkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ulangi." Ia mengulanginya sekali lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ulangi." Ia pun mengulanginya lagi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdirilah, Allah telah mengampuni dosamu." 6. Istighfar di dalam Al-Quran. Banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang istighfar, kadang-kadang berbentuk perintah. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Muzammil 20. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Quran Surah Hud 3. Kadang-kadang berbentuk pujian terhadap orang-orang yang senantiasa beristighfar. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran 135. Kadang disebutkan Allah mengampuni orang yang minta ampun. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa 110. Semua itu adalah bukti bahwa istighfar adalah sesuatu yang penting. Ia adalah kunci keselamatan seorang hamba, karena manusia tidak luput dari dosa, disengaja atau tidak. 7. Taubat dan istighfar. Istighfar dan taubat sering disebut beriringan. Misalnya dalam ayat, "Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah engkau meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya." Quran Surat Hud ayat 3 dan dalam ayat lainnya. Ketika istighfar dan taubat disebut secara beriringan dalam satu ayat seperti dalam 2 ayat di atas, maka istighfar lebih dimaksudkan pada permohonan ampun, sedangkan taubat lebih pada meninggalkan sebuah dosa dan tidak akan mengulanginya. Kita ulangi lagi yang ketujuh tadi, taubat dan istighfar. Istighfar dan taubat sering disebut beriringan. Misalnya dalam ayat, "Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Maidah ayat 74. Dan hendaklah engkau meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Quran Surat Hud ayat 3 dan di dalam ayat lainnya. Ketika istighfar dan taubat disebut secara beriringan dalam satu ayat seperti dalam 2 ayat di atas, maka istighfar lebih dimasukkan pada permohonan ampun, sedangkan taubat lebih pada meninggalkan sebuah dosa dan tidak akan mengulanginya. Namun kadang-kadang istighfar itu disebut tanpa diiringi oleh taubat. Misalnya dalam ayat, Musa mendoa, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Qasas 16. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Muzammil 20 dan dalam ayat-ayat lain. Dalam kondisi ini, istighfar mempunyai pengertian melakukan taubat yang benar dengan menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, menghentikan kemaksiatan secepatnya, tidak akan mengulangi lagi, mengqada amal yang ditinggalkan, dan mengembalikan hak orang lain yang dizalimi atau minta maaf, karena ampunan hanya akan diberikan kepada orang yang menghentikan kemaksiatan dan memperbaiki perilakunya.
Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 39. 8. Meminta ampun namun tetap melakukan dosa. Ampunan hanya akan diberikan kepada orang yang mohon ampunan dan menghentikan perbuatan maksiat yang dilakukan. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak mengulangi dosanya lagi orang yang minta ampun meskipun ia mengulang 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba berbuat dosa lalu ia berdoa, Tuhan, aku telah melakukan dosa, ampunilah aku. Allah berfirman, hambaku mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa, aku ampuni dosa hambaku. Setelah beberapa waktu hamba itu berbuat dosa lagi. Kejadiannya bagian awal hadis pun terulang kembali 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa pada kali ketiga Allah berfirman, aku telah mengampuni hambaku, maka berbuatlah sesukanya. Bisa dipahami bahwa istighfar yang dikabulkan adalah yang diiringi dengan tidak mengulangi lagi dosa yang telah diperbuat. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Sedangkan orang yang beristighfar dengan lisannya, namun hatinya masih berbuat dosa, maka sikap seperti ini hanyalah sebatas doa. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka akan diampuni, jika tidak maka jangan harap. Tetapi ada harapan diampuni, apalagi jika doa tersebut digantungkan dengan penyesalan atau pada waktu-waktu yang dikabulkan. Tidak berhenti dari melakukan dosa bisa menjadi penghalang datangnya ampunan. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, celakalah orang-orang yang tetap melakukan dosa padahal mereka mengetahui. Hadis riwayat Ahmad. Abu Uzaifah radhiyallahu an berkata, sebuah kebohongan seseorang yang berkata, aku minta ampun kepada Allah, lalu ia tetap mengulangi perbuatan maksiatnya. 9. Taubatnya orang berdusta. Siapapun yang mengucapkan saya mohon ampun dan bertaubat kepada Allah, namun hatinya masih tetap melakukan kemaksiatan, maka ia telah berbohong dan mendapat dosa, karena pada hakikatnya ia tidak berdosa. Tetapi mengaku telah bertobat, semestinya ia berkata, ya Allah, aku minta ampun kepadamu, maka ampunilah aku. Orang-orang seperti ini ibarat mereka yang ingin menuai padi namun tidak pernah menanam, ingin punya anak akan tetapi belum menikah. 10. Taubat dan janji. Jumhur ulama membolehkan seseorang yang bertaubat untuk mengucapkan, saya bertaubat kepada Allah dan saya berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya. Karena dalam melaksanakan taubat, seseorang diwajibkan untuk bertekad tidak mengulangi kemaksiatan yang telah dilakukan. 11. Memperbanyak istighfar. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi Allah sungguh aku memohon ampun dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan bahwa Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, biasakanlah lidahmu dengan ucapan, ya Allah ampunilah aku, karena suatu waktu tentu Allah tidak menolak permintaan hambanya. Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah istighfar di rumah, meja makan, jalanan, pasar, tempat berkumpul, dan di mana saja, karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan datang. 12. Sayyidul istighfar. Dianjurkan untuk tidak hanya mengucapkan aku mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu an pernah mendengar seorang laki-laki berkata, aku mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Lalu Umar berkata, hai fulan, ucapkanlah taubatnya orang yang tidak dapat mendatangkan manfaat, mudarat, kehidupan dan kebangkitan. Al-Auza'i ditanya tentang orang yang beristighfar dengan mengucapkan, aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan melainkan Dia, Zat yang hidup dan berdiri sendiri. Istighfar yang paling mulia, paling besar pahalanya dan paling besar peluangnya untuk dikabulkan Allah adalah istighfar yang dimulai dengan memuji Allah, kemudian mengakui segala dosa yang dilakukan, setelah itu meminta ampun kepada Allah. Sidat bin Aus radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul istighfar adalah dengan mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian denganmu dan aku menunaikan janji itu sekuat tenagaku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku akui segala nikmat-Mu dan aku akui semua dosaku. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari. 13. Istighfar dari dosa yang tidak diketahui. Barang siapa yang banyak melakukan dosa dan kesalahan hingga tidak bisa dihitung, hendaklah ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosanya. Sidat bin Aus radhiyallahu an berkata,
bahwa Rasulullah SAW berdoa, aku memohon darimu kebaikan yang engkau ketahui, aku memohon perlindunganmu dari kejahatan yang engkau ketahui, dan aku meminta ampun kepadamu dari dosa yang engkau ketahui, karena engkau lah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ini tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan menghitung semua dosa yang dilakukan hambanya. Allah berfirman, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semua, lalu Allah memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan mencatat amal perbuatan itu pada hari, padahal mereka telah melupakannya. Quran Surah Al-Mujadilah 6. 14. Buah dari istighfar. Seseorang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan bahwa ia bernaung di bawah naungan Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, sehingga hatinya akan merasa senang. Dadanya akan lapang. Hatinya akan merasa tenang, dadanya akan lapang, tekadnya akan semakin terpacu. Ia merasakan betapa kasih dan keridhaan Allah senantiasa menyertainya, menjadikannya senantiasa optimis dalam mengarungi lautan kehidupan, sedikitpun ia tidak ada rasa pesimis. Al-Muzani berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh hatiku juga sibuk seperti kalian, akan tetapi aku beristighfar 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa banyak istighfar maka Allah akan memberikan baginya kebebasan dari setiap kesusahan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obat penghilang dosa adalah istighfar. Qatadah radhiyallahu an berkata, Al-Quran menunjukkan kalian kepada penyakit dan obat. Penyakit kalian adalah dosa, sedangkan obat kalian adalah istighfar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Abu Minhal berkata, tiada pendamping yang lebih bagi seseorang di dalam kuburnya selain istighfar yang banyak. Sebagian ulama berkata, yang meringankan beban orang-orang yang telah banyak berbuat dosa adalah menangis dan istighfar. Barang siapa yang sedih karena banyak dosanya, hendaknya ia banyak beristighfar. Juga termasuk buah dari istighfar adalah tertanamnya jiwa pemaaf dan perilaku yang baik. Uzaifah radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, saya adalah seorang orang yang kasar dan berkata. Rasulullah SAW berkata, mengapa kamu tidak beristighfar? Sungguh beristighfar 100 kali dalam sehari semalam. Sungguh aku beristighfar 100 kali dalam sehari semalam. 15. Istighfar melalui orang yang diyakini tidak banyak berbuat dosa. Orang yang sedih dengan dosa-dosanya bisa jadi akan lebih mempercayai orang yang diyakini tidak banyak melakukan dosa untuk memohonkan ampun baginya. Umar bin Khattab pernah meminta tolong kepada anak kecil untuk memohonkan ampun baginya. Saya berkata, kalian belum memiliki dosa. Abu Hurairah radhiyallahu an juga pernah berkata kepada anak-anak kecil, ucapkanlah, ya Allah ampunilah Abu Hurairah. Ia lantas mengamini doa mereka. 16. Berprasangka baik kepada Allah dan meyakini bahwa hanya Dia yang dapat mengampuni. Seorang mukmin yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala harus berbaik sangka kepadanya bahwa Allah benar-benar akan mengampuni dosanya. Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadis kursi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku, maka berprasangkalah sesukamu. Riwayat lain menyebutkan, maka janganlah berprasangka kepada Allah kecuali yang baik. Karenanya termasuk faktor paling utama diampuninya dosa adalah meyakini sepenuhnya bahwa yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah semata. Firman Allah, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran 135. Abdullah ibnu Amr radhiyallahu an menceritakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa untuk aku ucapkan di dalam salat. Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah, ya Allah, sungguhnya aku sering menganiaya diriku sendiri, dan sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampuni dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berprasangka baik ini mutlak diperlukan, terlebih ketika kita merasa bahwa ajal kita memang dekat sekali, agar harapan untuk mendapatkan ampunan benar-benar mendominasi. Muaz bin Jabal radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, jika kalian mau, aku akan ceritakan kepada kalian apa yang pertama kali ditanyakan Allah kepada orang-orang mukmin dan apa yang pertama kali diucapkan oleh orang-orang mukmin kepadanya. Para sahabat menjawab, kami mau ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah bertanya kepada orang-orang mukmin, apakah kalian senang bertemu denganku? Orang mukmin serentak menjawab, ya wahai Tuhan kami. Allah bertanya, mengapa? Mereka menjawab, karena kami memang
mengharapkan maaf dan ampunanmu. Allah menjawab, kalian telah mendapatkan ampunanku. Hadis riwayat Ahmad. 17. Antara takut dan harap. Kedua hal tersebut harus dimiliki oleh seorang mukmin secara seimbang, karena harapan yang terlalu tinggi tanpa dibayangi rasa takut akan menimbulkan tipu muslihat, sedangkan ketakutan yang berlebihan tanpa diiringi harapan akan menimbulkan keputusasaan, baik tipu muslihat maupun keputusasaan adalah perbuatan yang tercela. Disebutkan dalam hadis, takut dan harap bersumpah bahwa jika keduanya berhimpun pada suatu orang, niscaya angin neraka akan lenyap dari orang tersebut. Jika ia berpisah dari salah seorang, niscaya angin surga lenyap dari orang tersebut. Menurut mazhab Maliki, jika dalam keadaan sehat maka ketakutan haruslah lebih ditekankan, dan jika dalam kondisi sakit maka harapan lebih ditekankan. Menurut mazhab Syafi'i, antara rasa takut dan harapan mempunyai porsi yang sama bagi orang yang sehat. Ia harus melihat keburukan yang telah dilakukan dan harus merasa takut karenanya. Di sisi lain, ia harus melihat kemurahan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia merasa penuh harap. Sedangkan orang sakit hendaknya ia lebih menekankan sisi harapan. Ini didasarkan oleh sebuah hadis, janganlah seorang di antara kalian meninggal kecuali ia berprasangka baik terhadap Allah. Imam Syafi'i berkata, ketika hatiku mengerah dan dunia terasa sempit, aku jadikan harapanku sebagai tangga untuk mendekatkan ampunanmu. Dosaku terasa besar sekali. Ketika aku membandingkan dengan ampunanmu lebih besar dari dosa yang aku miliki. Barangkali inilah hikmah yang mengapa Imam Nawawi menempatkan hadis ini sebagai penutup hingga lebih dari 40 hadis. 18. Tauhid adalah kunci mendapatkan ampunan. Tauhid merupakan faktor paling utama untuk mendapatkan ampunan. Barang siapa yang tidak memilikinya maka ia tidak akan mendapatkan ampunan. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa 48. Karena pada dasarnya dosa amatlah kecil di hadapan cahaya tauhid, maka siapapun yang memiliki tauhid dan bertemu Allah dengan dosa yang memenuhi bumi, Allah akan menemuinya dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Namun demikian, segalanya tergantung kehendak Allah. Jika berkehendak maka Allah akan mengampuni, dan jika tidak maka Allah akan menyiksanya karena dosa-dosa yang dilakukan. 18. Tauhid adalah kunci mendapatkan ampunan. Tauhid merupakan faktor paling utama untuk mendapatkan ampunan. Barang siapa yang tidak memilikinya maka ia tidak akan mendapatkan ampunan. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa 48. Karena pada dasarnya dosa amatlah kecil di hadapan cahaya tauhid, maka siapapun yang memiliki tauhid dan bertemu Allah dengan dosa yang memenuhi bumi, Allah akan menemuinya dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Namun demikian, segalanya tergantung kepada kehendak Allah. Jika berkehendak, maka Allah akan mengampuni, dan jika tidak, maka Allah akan menyiksanya karena dosa-dosa yang dilakukan. 19. Balasan bagi orang yang bertauhid adalah surga. Orang yang bertauhid tidak kekal di dalam neraka, ia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Ia juga tidak masuk neraka dengan dicampakkan begitu saja sebagaimana orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum. Hadis riwayat Bukhari. 20. Selamat dari neraka. Jika tauhid dan keikhlasan seseorang telah sempurna, lalu ia menunaikan semua syarat yang harus dipenuhi dengan hati, lisan, dan anggota badannya, atau dengan hati dan lisannya ketika meninggal, maka ia pasti akan mendapatkan ampunan dari segala dosa yang telah ia lakukan dan tidak akan masuk neraka. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, apakah kamu mengetahui hak Allah atas hambanya? Muaz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau berkata, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Apakah kamu mengetahui hak hamba atas Allah? Muaz pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau berkata, tidak menyiksanya. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Ummu Hani berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah la ilaha illallah, tidak akan menyisakan dosa dan tiada perbuatan yang melebihi keutamaannya. Hadis riwayat Ahmad. Sidadah bin Aus dan Ubadah bin Samit radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, angkatlah tangan kalian dan ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu kami mengangkat tangan selama 1 jam. Setelah itu beliau menurunkan tangannya lalu berkata, Alhamdulillah, ya Allah, Engkau mengutusku, memerintahkanku dan menjanjikan surga untukku dengan
dengannya kalimat syahadat, sungguh engkau tidak mengingkari janji. Kemudian beliau bersabda, bergembiralah, sungguh Allah telah mengampuni kalian. Ini semua buah dari taubat dan amal saleh. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan 70. 21. Tauhid yang murni. Barang siapa yang hatinya telah terisi dengan tauhid, maka semua yang tidak bernuansa ilahi akan tersingkir. Rasa takut, rasa cinta, rasa hormat, rasa tunduk atau harapan dan sikap tawakal kepada selain Allah akan hilang dengan sendirinya. Pada saat itulah semua dosanya akan lenyap, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan dan berubah menjadi kebajikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, sehingga Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.